Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja, untuk materi yang pertama, kita akan belajar muatan SBDP. Tapi sebelum memulainya, silakan anak-anak persiapkan bukunya dan bolpennya. Dan silakan apabila ada materi yang sekiranya penting, anak-anak boleh mencatatnya. Untuk muatan yang pertama adalah muatan SBDP. Tahukah anak-anak, di sekitar kita banyak sekali loh tumbuhan, baik tumbuhan yang besar maupun tumbuhan yang kecil. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai, dahan dan ranting bergoyang-goyang. Contohnya seperti pada gambar tersebut ya. Ada seorang anak yang sedang menirukan gerakan tumbuhan melambai ke arah kanan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh-contohnya. Menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Untuk contoh yang pertama, gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Kemudian contoh yang kedua, gerakan ranting melambai ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, contoh yang ketiga, gerakan tumbuhan dalam air. Ya, seperti ini. Tiruan gerakan ini bisa menjadi gerak tarian yang sangat indah. Saat meniru gerakan tumbuhan, kaki diam di tempat. Ingat-ingat, saat meniru gerakan tumbuhan, kaki diam di tempat. Jadi hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Coba anak-anak tirukan gerakan tumbuhan tersebut ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Mengenal ungkapan permintaan maaf. Pernahkah anak-anak tanpa sengaja berbuat salah? Saat melakukan kegiatan bersama teman, kita biasanya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Misalnya, terjadi benturan badan atau kepala. Apabila hal tersebut terjadi, sebaiknya kita meminta maaf. Meminta maaf pun harus dilakukan dengan hati yang tulus. Artinya, meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh main-main ya. Seperti contoh di samping, ada beberapa anak yang sedang menolong anak yang sedang terjatuh. Salah satu anak bilang, "Maafkan ya, saya tidak sengaja." Itu merupakan contoh ungkapan permintaan maaf. Selanjutnya, menanggapi permintaan maaf. Kita sebaiknya segera meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jika orang lain meminta maaf, kamu harus memaafkannya. Seperti contoh gambar di bawah ini, ada dua orang anak, kakak dan adik. Adik meminta maaf kepada kakak. "Mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek." Kemudian kakak menanggapinya,
Tidak apa-apa, Dik. Kakak memaafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Nah, itu merupakan contoh menanggapi permintaan maaf. Selanjutnya, mengungkapkan kekaguman melalui lagu dan puisi. Kalian tentu pernah mendengar seseorang sedang bernyanyi atau membaca puisi. Dalam syair lagu atau puisi, sering terdapat ungkapan kekaguman. Coba perhatikan bait puisi berikut. Bunga tulip amat indah, diikat dengan sebuah pita. Bunganya terlihat bersahaja, membuat orang terpana. Ungkapan kekaguman pada puisi tersebut adalah amat indah. Kita lanjut ke muatan selanjutnya, yaitu muatan PPKN. Menyebutkan aturan bermain di rumah. Tahukah anak-anak apa aturan itu? Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Aturan harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Jadi, setiap aturan harus dipatuhi. Dengan mematuhi aturan, hidup menjadi lebih teratur. Contohnya seperti gambar di samping ya. Untuk gambar yang pertama, ini ada sebuah gambar anak yang sedang merapikan mainannya. Jadi setelah bermain, mainan harus dirapikan kembali agar rumah terlihat rapi dan bersih. Kemudian, bermain dengan rukun. Ketika di rumah misalnya, kita bermain dengan adik kita atau kita bermain dengan kakak kita, hendaknya kita bermain dengan rukun. Contoh yang lain adalah tidak lupa belajar. Jadi kalau misalnya waktunya belajar, belajar. Waktunya bermain, bermain. Selanjutnya, mematuhi aturan permainan. Nah, dalam setiap permainan tentunya ada aturannya. Misalnya, ketika kalian bermain lompat tali, kalian tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Ya, seperti gambar di samping ya. Tentunya anak-anak pernah bermain lompat tali. Setiap permainan itu pasti ada aturannya. Tidak hanya permainan lompat tali, misalnya permainan kelereng, permainan balap karung, dan sebagainya. Jadi, bagi anak yang menyentuh tali, maka pelompat dinyatakan kalah. Nah, itu merupakan mematuhi aturan permainan. Selanjutnya, muatan matematika. Bilangan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Jadi, kalian harus memahami bilangan dengan baik. Bilangan itu ada banyak sekali, mulai dari angka 1 dan seterusnya. Coba bacalah lambang bilangan pada gambar di samping ya. Nah, ini terdapat beberapa angka. Mari kita sama-sama membacanya. Dari yang paling kiri dulu ya. 26, 30, 25, 27, 36, 34, 21, 24, dan 35. Nah, itu merupakan bilangan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya,
mengenal nilai tempat bilangan 21 sampai 40. Coba anak-anak ingat kembali cara menghitung banyak benda ya. Benda yang telah dikelompokkan akan lebih mudah ketika dihitung. Perhatikan contoh berikut. Nah, dalam gambar di samping itu ada beberapa buah ya, buah stroberi dan buah jeruk. Coba kita hitung dulu dari buah yang stroberi, ada berapa ya kira-kira? Dari yang paling kiri yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Banyaknya jumlah stroberi ada 20. Kemudian kita hitung banyak jumlah buah jeruk. 1, 2, 3. Jadi 20 ditambah 3 adalah 23. Angka 2 menempati nilai tempat puluhan, sedangkan 3 menempati nilai tempat bilangan satuan. Sampai di sini semoga anak paham ya. Kita lanjut. Setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Perhatikan contoh berikut. Adi memiliki permen coklat sebanyak 25 buah. Angka 2 dan 5 pada bilangan 25 mempunyai nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Angka 2 dan 5 pada bilangan 25 mempunyai nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Jadi angka 2 pada tempat puluhan nilainya 20. Sedangkan angka 5 pada tempat satuan nilainya adalah 5. Angka 2 pada tempat puluhan nilainya 20. Angka 5 pada tempat satuan nilainya 5. Nah, setelah melihat penjelasan dari Ustadzah, silahkan anak-anak mengerjakan soal berikut ya. Untuk soal yang pertama, tuliskan bagian tubuh yang digerakkan saat menirukan tumbuhan tertiup angin. Coba diingat-ingat kembali di bagian yang pertama. Bagian tubuh mana yang harusnya digerakkan saat menirukan tumbuhan? Soal yang kedua, tuliskan contoh permintaan maaf kepada temanmu. Soal yang ketiga, setiap aturan di rumah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapa? Soal yang keempat, lambang bilangan dari 27 adalah? Soal yang kelima, pada bilangan 35, angka 5 berada pada tempat apa? Silakan anak-anak kerjakan di rumah ya. Nanti dikerjakan di buku tulis. Dikerjakan sebisanya. Semoga dari penjelasan video yang Ustadzah kirimkan anak-anak paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.